Perkenalkan, nama saya Nelson, dari kelas AM123 dengan NIM 236220116 dari jurusan akuntansi, berasal dari kampus Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara uji regresi linear berganda menggunakan SPSS. Di sini saya sudah siapin data, ada 20 sampel dengan 3 variabel. CR sebagai X1, DAR sebagai X2, dan ROA sebagai Y. Nah, selanjutnya kita tinggal copy aja data yang kita mau copy, copy ke SPSS. Di sini copy aja datanya, jangan sampai usah sampai judul-judulnya. Kita copy aja ke SPSS. Paste. Nah, kita paste di data view, sedangkan di variable view untuk ganti judul dan desimalnya mau berapa. Di sini karena variabelnya adalah CR, ya kita ganti aja CR, variabel kedua DAR, dan variabel ketiga adalah ROA. Selanjutnya untuk desimal kita ganti ke 4 aja sesuai kebutuhan. Di sini saya pakai 4. Nah, selanjutnya adalah kita akan analyze data. Di sini kalian pencet analyze, kemudian regression, kemudian linear. Di sini ROA bertindak sebagai dependen dan CR dan DAR sebagai independen. Nah, untuk statistik kita perlu centang beberapa hal. Yang pertama adalah descriptive, and partial correlation, collinearity diagnostic, Durbin-Watson case by diagnostic, dan di sini pilih all case. Kemudian continue. Untuk plotsnya kita harus pindahin aja yang spread ini ke X dan seresnya ini ke Y. Dan jangan lupa untuk centangin normal probability plot. Kemudian continue. Kemudian di bagian save kita perlu centang yang bagian residual sini, yaitu unstandardized. Kemudian continue. Kalau udah semua statistik plus dan save-nya, kita bisa langsung oke aja. Nah, ini adalah unstandardized-nya. Kemudian untuk uji part dan Glaser membutuhkan learn U pangkat 2 dan absolute unstandardized. Nah, kita compute variable, kita bakal butuh learn U pangkat 2, maka kita harus ke transform. Kemudian config variable, nah tadi apa? Learn raise Y ya, karena learn U pangkat 2. Learn raise Y. Nah, di function group ini kalian pilih arithmetic. Kemudian pilih aja learn, pencet 2 kali, kita masukin unstandardized. Untuk pangkat 2 kalian harus pakai bintang sebagai pangkatnya dan pencet 2. Pangkat 2 berarti. Pencet 2. Kalau udah semua untuk number expressionnya kalian bisa klik OK. Udah dapat learn ratio-nya. Selanjutnya adalah untuk uji Glaser kita butuh absolute unstandardized. Nah, kayak tadi lagi kita ke transform compute variable. Nah, kita ganti aja target variabelnya apa? ABS ratio. Number expressionnya kita hapus, kita ganti ke ABS yang di sini untuk function dan special variabelnya kita ke ABS. Kemudian kita pencet aja unstandardized di sini, pencet 2 kali, klik 2 kali. Kalau udah semua, kita klik OK. Nah, udah dapat untuk learn ratio-nya sama ABS ratio-nya. Nah, untuk desimalnya kan kurang nih kan. Kita bisa ganti di variable view kayak tadi. Nah, udah. Fungsi absolute di sini adalah mengubah yang tadi yang negatif jadi positif. Contohnya kayak yang di unstandardized ini, di nomor 5 ini ada minus nih, 0,01398. Di absolute ini jadi positif. Nah, selanjutnya kita akan lanjutin aja tadi analyze ya, untuk uji normalitas. Yang pertama adalah analyze, kemudian kalian pilih non parametric test, pilih legacy dialogues, kemudian kita ke satu sampel KS.
Nah, di sini kita cuma perlu untuk pindahin unstandardized ini ke test variable. Kemudian klik. Udah semua, udah pindahin, klik OK. Nah, ini adalah untuk uji normalitas. Oke, selanjutnya adalah untuk run test. Kayak tadi lagi, analyze, kemudian kalian pilih non-parametric test, legacy dialogs, dan pilih runs. Pindahin unstandardized ke test variable di sini, kemudian kalian klik OK. Ini adalah run testnya. Selanjutnya kita bakal uji Park dan Glacier. Nah, ini nih fungsi learn ratio sama ABS di sini. Kita klik analyze, kemudian kalian ke regression, ke linear. Nah, di dependent ini untuk uji part ini membutuhkan learn ratio. Nah, kita keluarin aja ROA dari dependent dan masukin learn ratio-nya. Nah, yang tadinya kita ada centangin beberapa hal di statistik plots dan save itu, kita harus hilangin, kembalikan ke semula atau default. Di statistik ini kita centang hilangin aja yang deskriptif, yang ini, yang tadinya nggak ada, jadi yang tadinya ada jadi ada. Yang tadi jadikan ada default aja pokoknya. Di sini kita hilangin aja. Oke, selanjutnya continue. Plotnya kita kembalikan ke awal. Di sini kita hilangin zspread, normal probability plot, kita hilangin centangnya. Untuk save juga standardized-nya kita hilangin. Udah semua, selanjutnya kita oke aja. Kalau udah pindahin learn ratio ke dependent dan statistic plot dan save-nya kita kembalikan ke default atau semula. Selanjutnya adalah oke. Nah, di sini adalah uji part. Kalau udah, kita ke uji Glacier. Kayak tadi lagi, analyze, kemudian kalian ke regression, linear, keluarin learn ratio dari dependent, dan masukin ABS ratio ke dependent. Dan ya, statistik, plots, dan save-nya udah kembali ke semula atau default. Kita langsung aja oke. Nah, ini adalah uji Glacier. Kalau kalian mau lihat hasilnya di Word, kalian bisa pencet yang file ini, kemudian kalian ke export. Nah, terserah mau yang mana, pindahin kemana. Di sini saya pindahin ke file yang aku mau, folder yang mau aku taruh. Selanjutnya oke. Kalau udah sudah semua hasilnya, uji normalitas, uji rentest, uji dan Glacier udah semua. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pengerjaan melalui menggunakan SPS tadi melalui PPT. Oke, di sini kita bisa lihat untuk uji normalitas menggunakan grafik ini. Bukan grafik. Di sini bisa kita lihat bahwa titik-titiknya berkisar atau dekat dengan garis diagonalnya. Maka bisa dikatakan bahwa data itu normal. Apabila titik-titik ini berada jauh pada garis diagonal dan tidak berkisar pada garis diagonal, maka bisa dikatakan bahwa data itu tidak normal. Selanjutnya adalah uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov test. Di sini angka signifikannya menunjukkan 0,772, di mana apabila angka signifikannya berada lebih besar dari 0,05, maka bisa dikatakan bahwa data itu normal. Selanjutnya adalah uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson. Di sini bisa kita lihat bahwa angka dihitungnya 1,464. Nah, mari kita lihat kriteria apabila tidak ada autokorelasi. Di sini adalah kriterianya yang paling bawah, di mana DU harus lebih kecil dari dihitung, dan dihitung ini harus lebih kecil dari 4 kurang DU. Untuk dihitungan kita dapat 1,64. Nah, untuk DU-nya yang harus kita cari.
Di sini kita bisa lihat dari tabel D, D di sini tabelnya untuk mencari DU-nya. Di sini karena variabelnya ada 2 dan sampelnya kita ada 20, maka bisa kita lihat di bagian sini. Nomor 20 dengan K2. DU-nya adalah 1,537. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa DU-nya ini lebih besar dari dihitung. Tapi ya dihitungnya ini lebih kecil dari 4 kurang DU. Di sini untuk apabila tidak ada autokorelasi harusnya DU-nya lebih kecil dari dihitung. Tetapi di sini malahan kebalikannya. Maka bisa dikatakan terdapat autokorelasi. Selanjutnya adalah uji autokorelasi menggunakan rantes. Di sini kita bisa lihat bahwa angka signifikannya adalah 0,108. Apabila angka signifikannya lebih kecil, lebih besar dari 0,05, maka bisa dikatakan tidak ada autokorelasi. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas menggunakan PIF. Sorry. Ini adalah uji multikolinearitas dengan correlation. Menggunakan correlation ya, bukan PIF. Di sini kita bisa lihat bahwa korelasi antara DAR dan CR berada pada 0 adalah angka 0,352. Apabila angka ini lebih kecil dari 0,9, maka bisa dikatakan bahwa tidak ada multikolinearitas. Selanjutnya adalah uji multikol menggunakan VIF yang tadi saya bilang. Di sini kita bisa lihat bahwa angka VIF DAR maupun CR adalah 1,142. Apabila VIF ini lebih kecil dari 10, maka bisa dikatakan tidak ada multikolinearitas. Di sini ya angka ini lebih kecil, lebih besar dari 10, lebih kecil dari 10, maka bisa dikatakan tidak ada multikolinearitas. Di sini adalah uji heteros kedastisitas menggunakan grafik yang di sini. Di sini kita lihat bahwa titik-titiknya harus menyebar dan tidak membentuk satu pola tertentu. Apabila menyebar dan tidak membentuk satu pola tertentu, maka bisa dikatakan tidak ada heteros kedastisitas di sini. Selanjutnya adalah uji heteros kedastisitas menggunakan uji Glaser. Nah, untuk uji Glaser ini kita harus lihat nih angka signifikannya untuk CR berada pada angka 0,723. Yang mana ini lebih besar dari 0,05. Untuk angka DAR-nya juga angka signifikannya 0,597, di mana lebih besar dari 0,05. Apabila dua-duanya lebih besar dari 0,05, maka bisa dikatakan tidak ada heteros kedastisitas pada uji PARC ini, uji Glaser. Selanjutnya adalah uji PARC. Nah, kita lihat lagi untuk angka signifikannya. Untuk CR berada pada angka 0,798, yang dimana lebih besar dari 0,05. Sedangkan untuk DAR juga sama, lebih besar dari 0,05 yaitu 0,669. Apabila dua-duanya lebih besar dari 0,05, bisa dikatakan tidak ada heteros kedastisitas. Berikut adalah summary hasil uji asumsi tadi yang kita uji. Bisa kita lihat bahwa uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov datanya normal. Uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson ada autokorelasi, sedangkan menggunakan rantes tidak ada autokorelasi. Untuk uji multikolinearitas menggunakan VIF tidak ada multikolinearitas ya. Sedangkan untuk uji Glaser tidak ada heteros. Untuk uji heteros kedastisitas untuk uji PARC tidak ada heteros. Selanjutnya adalah untuk uji model di sini. Nah, bisa kita lihat bahwa ANOVA ini angka signifikan ini lebih kecil dari 0,05. Bisa dikatakan bahwa variabel CR dan DAR ini secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel ROA. Sehingga bisa dikatakan bahwa ya model regresinya bagus. Selanjutnya kita bisa lihat dari tabel Durbin-Watson ya, tadi pada kolom R kuadrat dan adjusted R kuadratnya. Mari kita lihat di Durbin-Watson. Bentar. Di sini bisa kita lihat ada
R square dan adjusted R square. Apabila variabel kita ada dua, maka kita pakai R square. Apabila lebih dari dua, maka menggunakan adjusted R square. Di sini variabel ada dua, maka kita pakai 0,886. Artinya bahwa variabel CR dan DAR ini secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel ROA sebesar 0,886 atau 88,6%, sedangkan sisanya yaitu 11,4% dipengaruhi oleh variabel lain selain CR dan DAR, sehingga bisa dikatakan bahwa model regresinya bagus. Selanjutnya adalah uji hipotesis, yang tadi adalah uji model. Uji hipotesis kita bisa lihat bahwa angka signifikannya ini untuk CR 0,123, yang dimana lebih besar dari 0,05. Berarti untuk CR ini tidak signifikan. Sedangkan untuk DAR ini angka signifikannya 0,000, lebih kecil dari 0,05. Maka bisa dikatakan bahwa signifikan untuk DAR ini. Nah, ini merupakan model sebelum ada angka, yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah E. Nah, kita tinggal masukkan aja angkanya. A merupakan angka konstan, B1 merupakan angka CR ini yang unstandardized, dan untuk B2 adalah angka DAR yang min 0,0323. Untuk E ini tidak dimasukkan karena udah ada angkanya. Selanjutnya adalah model penelitian ini. Bisa kita lihat ada garis putus-putus yang menunjukkan tidak begitu tidak signifikan. Sedangkan untuk yang garis yang nyambung ini menunjukkan angka signifikan. Nah, di sini kita bisa lihat ada 0,142 dan min 0,982. Ini merupakan angka standardized pada tabel sebelumnya di sini. Untuk CR 0,142 sama nggak? Sama kan? Di sini untuk angka DAR juga min 0,982. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Saya ucapkan terima kasih semua.